keselamatan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau selalu tahu yang terbaik bagiku. Shalom. Sekali lagi Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat GKN So yang dikasihi Tuhan, mari waktunya kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Mari kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita ambil saat teduh. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan minggu pagi ini. Kami sekalian jemaat-Mu mau datang untuk bersyukur padamu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji di dalam sepanjang kehidupan kami. Biar Tuhan Engkau mau layakkan kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang nyata di sepanjang hidup kami. Haleluya. Mazmur 7 ayat 18 berkata bahwa aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita mau bersyukur kepadanya, kita mau bermazmur baginya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan Dan bermazmur
tinggi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Saja Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita agungkan namanya. Betapa mulia namanya. Oh, namamu, namamu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Oh, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, betapa namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Oh, ya Tuhan kami, Tuhan kami, betapa namamu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh. Oh, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh. Dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita muliakan namanya, kita sembah dia. Oh, betapa mulianya namamu, kami sembah. Oh, aku hendak bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Mari kita sembah dia, sebab dia yang layak itu sembah. Mari kita muliakan namanya. Kau yang layak disembah.
kasih sama Tuhan. Sebab penyertaannya sempurna dan janjinya nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita mau terima kasih kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kita mau terima kasih sama Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Buat kasih setia-Mu, Gembala akan membawa kita dalam doa. Ibadah kita pagi ini diawali dengan pembacaan kitab Mazmur yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang berbunyi demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian pembacaan pembuka ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengawali ibadah ini dengan pembacaan Mazmur yang pertama. Ayat 3 menjanjikan kami kehidupan masa depan yang berhasil, dan kami percaya itu menjadi bagian hidup kami, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Segala hormat pujian kami naikkan kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih pagi ini kami sama-sama berhimpun di rumah Tuhan. Kami mau beribadah. Kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, agar ibadah kami dapat berkenan di hati Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan melayani dan memberkati kita. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini di dalam kuasa satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Amin. Di Yeremia pasal 7 ayat 17 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, ada amin? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Nah, berkat itu tidak melulu soal hal-hal yang jasmani, tetapi hal rohani. Keduanya Tuhan menyediakan bagi kita. Amin. Nah, pujian berikut ini akan mengingatkan kita, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman bahwa kita harus bergantung sama Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pujian ini versi Jawa, Gandol Gusti. Mari kita gandol Gusti. Kita katakan kanan kiri, ayo gandol Gusti. Ayo gandol Gusti. Iya, gandol Gusti, kita bergantung sama Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan, kita berjoget, kita bergoyang. Ekspresikan sukacitamu sama Tuhan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya, Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging urip kula selangitnya hatiku ayem. Mari kita dengan lebih penuh semangat ekspresikan kita bergantung sama Tuhan. Amin. Monggo Bapak Ibu Saudara, gandol Gusti. Mari kita berjoget. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Ayo gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti.
percaya Among percaya ora bakal cilaka nanging uripku selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula nggih gandeng sesti. Kula amung Percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandeng saben dina kula gandeng sesti. Saben dina kula gandeng sesti. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap muji Tuhan. Siji, loro, telu. Ayo konco podo melu. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat lima enam, dereng Gusti wis tambah. Pitu wolu songo, dereng Gusti Dios Sembrono. Sepuluh wis cangkem. dereng Gusti pancen mantep. Siji, loro, telu. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Melu. Papat lima enam, dereng Gusti sing taman. Pitu wolu songo, dereng Gusti Dios sembrono. Sepuluh wis cangkem. Dereng Gusti pancen mantep. Siji, loro, telu. Siji loro telu, Ayo konco. konco padha melu. Papat lima enam, dereng Gusti sing taman. Pitu wolu songo, dereng Gusti Dios sembrono. Sepuluh wis cangkem. Dereng Gusti pancen mantep. Sepuluh wis cangkem. Dereng Gusti pancen mantep. Sepuluh wis cangkem. Dereng Gusti pancen mantep. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati, kita dikuatkan dan diteguhkan. Bahkan kita dihajar untuk mengerti, untuk menerima firman Tuhan. Kita bagaikan bajana yang siap dibentuk di tangan Tuhan. Dan kita dibaharui dari hari ke sehari. Biarlah pujian ini menjadi pengingat dan ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui Selalu jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu.
bejana siap dibantu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, budi baharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Kelas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Biar pujian ini menjadi ungkapan kita. Kita selalu disempurnakan dari waktu ke waktu. Bahkan di dalam segenap jalan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, waktunya dipersilakan. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan. Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, kami mau seperti-Mu, serupa dengan Kristus. Dan hidup kami hanya untuk memuliakan Kristus, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami yang cuma-cuma yang kami terima. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membahas itu semua. Kami hanya datang mau memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Bahkan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kepintaran untuk memahami firman-Mu. Karena itu adalah firman-Mu, milik-Mu sendiri. Dan Engkau adalah firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua, hati dan pikiran kami secara pribadi. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat. Pakai di bibir hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan ini, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom. Shalom. Ya,
Banyak orang tapi yang membalas hanya sedikit. Tidak apa-apa. Tapi harus kita perhatikan, sangat penting membalas kata shalom itu. Karena kata shalom mengandung arti ketika seseorang menyampaikan shalom, kamu sedang diberkati dari seseorang tersebut. Jadi kalau dibalas, saling memberkati. Seperti itu kalau di firman Tuhan. Dan saat ini saya akan membawa firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu, yang sangat berbeda atau jarang dikhotbahkan beberapa orang, beberapa hamba Tuhan. Karena untuk menafsirkannya enggak gampang. Butuh hikmat dan butuh pertolongan Roh Kudus. Dan saya juga belajar firman Tuhan ini dengan menulis beberapa lembar, agak lumayan banyak saudara-saudara. Semoga kita semua bisa mencermati, bisa mendapat apa yang menjadi pesan dari firman ini. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-13. Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 sampai yang ke-18. Ayat 16 langsung saya bacakan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi tema khotbah saya saat ini bilangan binatang, yaitu 666. Pasti ada beberapa orang yang sudah tahu. Ada juga mungkin yang nggak tahu kalau jarang baca Alkitab. Kalau kita melihat dalam ayat 16 sampai 17 dijelaskan bahwa nanti ada banyak orang yang akan memakai tanda di tangan dan di dahi mereka. Jika mau hidup secara normal, secara sosial maupun ekonomi. Tanda itu dihubungkan dengan nama binatang atau bilangan yang menunjukkan pada binatang itu. Dan di dalam ayat 18 dikatakan bilangan yang menunjuk pada binatang itu adalah 666 atau 66. Ini merupakan teka-teki bahkan misteri sejak dahulu yang berusaha dipecahkan, yang berusaha dicari. Siapa yang memiliki bilangan 66 ini? Siapa pemiliknya? Pada zaman dahulu waktu Kaisar Nero yang begitu ganas, mengancam, menghina, bahkan menghabisi bangsa Yahudi, itu dianggap sebagai pemilik bilangan 666. Kemudian di zaman Perang Dunia Kedua, ada Hitler dan Nazi yang berusaha menghabisi orang-orang Yahudi. Sering orang berpikir mereka adalah pemilik bilangan 66 ini. Bahkan ada orang-orang yang berpikir orang yang menciptakan semacam chip yang dipasang di tangan dan dahi manusia untuk mengontrol secara ekonomi dan sosial. Dan orang berpikir itu yang memiliki bilangan 66 ini. Bahkan yang terakhir baru-baru ini yang lagi viral dikatakan corona virus, bahwa di dalam vaksin tersebut dimasuki chip yang bisa mengontrol orang-orang dari jarak jauh secara ekonomi dan sosial. Dan dikatakan si pembuat virus ini atau vaksin ini adalah pemilik bilangan 66 ini. Pertanyaannya, apakah Alkitab dengan jelas menunjukkan hal itu? Mengatakan hal itu?
Itulah sebabnya pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dan saya akan membagikan kepada saudara-saudara apa sebenarnya ciri-ciri yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Siapa yang dimaksudkan sebagai pemilik bilangan 66 ini? Lalu kapan sang pemilik 66 ini muncul? Dan bagaimana akhir kehidupan dari sang pemilik 66 ini? Jadi ada 3 hal yang harus kita bahas pada saat ini. Yang pertama, siapa pemilik bilangan 66 ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam pasal yang ke-13 ayat 18 yang dikatakan di sini, yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Artinya saudara-saudara, 666 ini menuju kepada manusia. Ditujukan kepada seseorang manusia. Dan manusia itu di dalam kitab Wahyu ini digambarkan seperti binatang. Kalau kita mencoba melihat siapa yang dimaksudkan pemilik bilangan 66 itu adalah seorang manusia, tetapi seorang manusia yang digambarkan secara khusus oleh kitab Wahyu ini seperti binatang. Dan kita akan lihat selanjutnya. Pertanyaannya bagi kita, binatang yang seperti apa yang dimaksudkan di sini? Kalau kita membuka pasal yang ke-12, kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7, dikatakan di sini, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Jadi ada satu binatang yang pertama yaitu naga. Naga itu yang disebut dengan si ular tua. Yang dimana sedang berperang dengan Mikael masalah Israel. Yang lahirnya dari Maria yaitu Yesus Kristus. Dan itu disebut dengan iblis atau setan si ular tua itu. Dan kita lihat di pasal yang ke-13, kita kembali ke ayat yang pertama sampai 10, dikatakan ada binatang lagi. Dikatakan di sini binatang yang bertanduk 10, berkepala 7, bermahkota 10, dan binatang yang bertanduk 10 ini disebut dengan antikristus. Bertanduk 10, dikatakan bermahkota 7, dan disebut namanya antikristus. Dan di pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 18 ada binatang lagi. Ini binatang yang ketiga, yaitu binatang yang bertanduk 2 seperti anak domba. Di sini disebut sebagai nabi palsu. Jadi ada 3 binatang. Yang pertama si naga, si ular tua atau si setan atau si iblis. Yang kedua binatang yang bertanduk 10, yaitu si antikristus. Dan yang ketiga binatang yang bertanduk 2 seperti anak domba, yaitu nabi palsu. Kalau kita memperhatikan di sini ada 3 binatang yang dimana kita sudah lihat menunjukkan bahwa seperti trinitas. Tapi trinitas yang salah. Yang kelihatan ada setan, antikris dan nabi palsu. Ini adalah trinitas yang palsu. Trinitas yang keliru, karena trinitas yang benar ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan yang menjadi fokus kita atau pembahasan kita hari ini saudara-saudara adalah antikristus, pemilik bilangan 66 ini. Kalau kita dalami lebih dalam lagi di pasal 13 ayat 2 digambarkan seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi antikris itu bentuknya atau modelnya digambarkan di sini adalah seperti macan tutul, berkaki beruang dan bermulut singa. Kalau kita mengacu kepada nubuatan Daniel pasal 7, maka
binatang itu menuju kepada raja-raja, kerajaan-kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Gerika atau Yunani, Persia atau Babilonia. Kerajaan-kerajaan besar ini kala itu menunjukkan kuasa yang besar, kuasa yang hebat, kuasa yang dimana bisa menaklukkan bangsa-bangsa lain. Ketika Yohanes melihat bahwa antikristus ini seperti binatang, seperti macan tutul, kakinya beruang dan mulutnya singa, kemudian punya tanduk 10, ini menunjukkan bahwa antikristus atau orang itu atau manusia itu memiliki kekuatan yang hebat, kekuatan yang luar biasa. Tetapi dia kejam, tidak memiliki keprimanusiaan, dan mulutnya penuh hujat menantang Allah. Itulah pemilik bilangan 666. Yang lebih menarik di sini saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 4 dan ayat yang ke-12, binatang yang bertanduk 10 itu dikatakan memiliki luka di kepalanya. Dan lukanya itu kalau dibiarkan dia akan mati. Tetapi sebelum mati binatang itu disembuhkan, bahkan diberikan kesembuhan dan hidup oleh si ular atau si setan atau si iblis itu. Coba kita perhatikan di sini, si binatang itu kepalanya memiliki luka dan hampir mati, tetapi banyak orang mengaguminya. Bukankah ini mirip seperti Sang Kristus yang memiliki luka di tangannya, kakinya, lambungnya, dan kepalanya karena penyebab mahkota duri. Dan dia mati dan bangkit hidup kekal selama-lamanya. Jadi ini kelihatan mirip. Iblis itu senang mencontohi Allah Tritunggal. Dia mau meniru, dia mau sama seperti Allah Tritunggal. Dia mau sama seperti Kristus. Mau meniru dengan tujuan apa? Mari kita lihat bersama-sama. Di ayat 11 sampai yang ke-18 dikatakan si pemilik bilangan 666 ini atau antikristus, dia didukung oleh binatang yang bertanduk 2. Yang dilihat oleh Yohanes sebagai nabi palsu, yang fungsinya mirip dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat karya-karya ajaib, mujizat-mujizat ajaib, karunia-karunia untuk mempermuliakan Kristus, sehingga orang-orang yang mengaku Kristus dan orang-orang bisa menyembah Kristus. Di sini binatang 2 itu melakukan hal itu juga. Dia melakukan karya-karya yang ajaib, mujizat-mujizat untuk mendukung antikristus, supaya semua orang datang menyembah kepada antikristus, yaitu binatang yang memiliki 10 tanduk. Di dalam ayat 11 sampai yang 18 dikatakan bahwa nabi palsu menyesatkan banyak orang dan memaksa untuk mengakui dan menyembah antikristus. Si binatang bertanduk 10, manusia yang berkuasa, yang kejam, yang bengis, yang diberikan kekuatan oleh si setan itu. Nabi palsu di sini dikatakan membuat tanda-tanda dahsyat, menurunkan api dari langit, dan kalau ada orang yang tidak percaya, dianiaya pada saat itu, dibunuh dengan kejam. Jika tidak mau menerima antikristus, jika menolak lambang binatang itu. Dan kala itu hidup beragama, hidup sosial, hidup secara ekonomi tidak akan mungkin berjalan dengan baik jika tidak mengakui, jika tidak mengikuti antikristus yang dipromosikan oleh nabi palsu itu. Jadi siapa pemilik angka bilangan 66 di situ? Dia adalah seorang manusia, tapi yang kekuasaannya luar biasa, seperti macan tutul, berkaki beruang dan bermuka singa. Manusia yang memiliki kekuasaan begitu luar biasa, tetapi dia begitu kejam, bengis, dan tidak berkeprimanusiaan. Dia yang tadinya hampir mati, tetapi dia menjadi hidup kembali seperti ada mujizat yang luar biasa karena setan menolongnya. Kemudian dia dipromosikan oleh nabi palsu itu
Sudah banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, memakai tanda itu dan menyembah dia, karena tanpa itu kehidupan mengalami kesulitan yang luar biasa. Timbul pertanyaan yang baru buat kita semua. Waktu itu apakah ada orang percaya atau tidak? Orang percaya yang dimaksudkan di sini ialah orang yang dimana mempercayai Allah, bukan Allah yang dimaksudkan Yesus. Ada orang percaya pada saat itu, tetapi bukan gereja, bukan kita, yaitu orang Israel. Kalau ada orang yang percaya kepada Allah yang benar kala itu, mereka boleh dikatakan akan sulit mengalami kehidupan. Mereka dimusuhi, mereka dianiaya, mereka disiksa dengan kejam, mereka dikucilkan, mereka mati secara ekonomi. Pokoknya hidupnya begitu susah, kecuali mereka menyangkali Allah dan menerima antikristus. Mereka menyangkali Kristus dan mengikuti nabi-nabi palsu. Tatanan sosial, agama, global akan dipimpin oleh antikristus yang bengis, yang sombong, yang mulutnya dengan penuh hujat kepada Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita masuk dalam situasi yang dimana pada masa gereja sekarang ini, kita harus ingat, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Kapan? Jangan besok, jangan lusa, jangan nanti. Mulai dari sekarang. Karena kalau tidak, apakah kita siap masuk di masa tribulasi itu? Apakah kita siap masuk di masa kesulitan yang begitu besar? Tidak gampang untuk masuk di masa seperti itu. Karena masa kesusahan itu sangat sulit sekali dan orang akan susah. Dan orang akan sangat sulit untuk bisa beragama, untuk bisa hidup secara sosial dan ekonomi. Saudara-saudara, mari kita lanjut. Lalu kapan sang pemilik 66 itu muncul? Karena banyak orang selalu bertanya, kapan dia muncul? Yang jelas kita semua di sini tidak ada yang tahu pastinya tanggalnya, bulannya, jamnya, kapan dia muncul. Karena Alkitab tidak memberi tahu secara detail seperti itu. Tetapi kita diberitahu bahwa nanti akan datang kesusahan yang besar, dan ketika kesusahan besar itu tiba, di tengah kesusahan besar itu setan akan turun, kemudian akan muncul antikristus, dan kemudian akan muncul nabi palsu. Tetapi pada saat itu gereja sudah diangkat. Jadi ketika setan atau antikris itu muncul, gereja sudah tidak ada. Gereja sudah diangkat, sudah bersama dengan Kristus di awan-awan. Pada masa saat ini, setan atau antikris itu belum ada. Belum datang memerintah di tempat ini. Karena masih ditahan oleh gereja, masih ditahan oleh Roh Kudus. Sekarang ini masa gereja, masa antikris nanti. Alkitab dengan jelas katakan, ketika antikris itu datang, gereja sudah tidak ada. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai yang ke-19. Di sini menunjukkan struktur garis besar dari kitab Wahyu, yang dimana Tuhan berbicara kepada Yohanes. Ayat 17 sampai 19. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ini kata Yohanes. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.
Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu, sesudah ini. Saudara-saudara, di sini menunjukkan bahwa di pasal yang ke-1 ayat 17 sampai yang ke-19 bahwa Allah kita, Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang nanti. Yang dimana dia memegang kunci maut, segala kunci dia pegang. Dan dia menyuruh Yohanes, apa yang kamu lihat saat ini kamu harus tuliskan. Karena ini benar-benar akan terjadi. Ini bukan cerita dongeng, cerita palsu. Tetapi ini akan terjadi di masa ini atau masa yang akan datang. Jadi kita akan melihat di sini bahwa di dalam pasal yang ke-1 sampai yang ke-3 dijelaskan itu masa gereja. Masa gereja, ayat pasal yang ke-1 sampai yang ke-3. Yang dimana kalau kita lihat di sini yang mewakili ada 7 gereja. Ada 7 gereja. Dan dipesankan kepada gereja-gereja tersebut. Yang pertama gereja di Efesus. Dikatakan kerja keras, tekun, tidak kompromi dengan dusta dan penyesatan. Dan terlebih lagi tidak boleh kehilangan kasih mula-mula. Jadi di sini dipesankan kepada gereja oleh Yohanes bahwa kita yang selalu melayani Tuhan, yang selalu datang ke gereja tidak boleh kehilangan cinta kasih kita yang mula-mula. Ketika saudara pertama kali mengenal Kristus, pertama kali berjumpa dengan Kristus, pasti saudara rajin ke gereja, memberikan yang terbaik setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Kepada jemaat di Efesus dikatakan, cinta mula-mulanya tetap membara, tetap bersemangat, jangan letih lesu. Terus yang kedua, gereja Semirna, susah, miskin, dan teraniaya. Yohanes mengatakan jangan takut, tetap setia sampai mati. Walaupun di dalam gereja ada penderitaan yang dimana memiliki kesusahan yang luar biasa, kemiskinan, ada teraniaya. Jangan takut dikatakan di sini, setialah sampai mati. Dan yang ketiga, jemaat di Pergamus dikatakan jemaat Tuhan harus setia dan tidak menyangkal iman. Harus tetap setia dan jangan menyangkal iman. Keempat, jemaat di Tiatira, kasih, iman, dan ketekunan dalam pelayanan. Dan yang lebih penting dikatakan jangan biarkan penyesat dan perzinahan masuk di dalam dunia gereja. Bertobatlah. Dan yang kelima, gereja di Sardis. Kamu jangan loyo dan imanmu jangan hampir mati. Bangun, bangkit, dan semangat. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang sudah mulai letih, lesu, udah mulai malas ke gereja, udah gak mau datang persekutuan. Lebih mementingkan duniawi. Itu imannya sudah loyo. Ayo bangun sekarang. Jangan lemas, semangat. Keenam, gereja Philadelphia. Gereja yang dimana dikatakan menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Gereja ini akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi seseorang yang terus menuruti firman, melakukan firman Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan yang ketujuh, jemaat di Laodikia dikatakan jangan suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Biarlah kamu dimurnikan seperti emas, memiliki pakaian yang kudus. Hidup itu benar di hadapan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Datang terus kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Jangan hanya hari ini masuk gereja, besok minggu depan gak masuk gereja. Besoknya masuk gereja, besoknya enggak. Jangan setengah-setengah, kejar Tuhan terus.
Sekalipun kita semua jemaat dan saya tidak dimurkai dan masuk dalam kesengsaraan yang besar, Tuhan tetap mau menasihati kita untuk tetap berjaga-jaga dan waspada. Pelihara iman kita, kasih kita, pengabdian kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyeleweng, jangan pernah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat. Kita terus maju bersama Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Nya, karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak masuk di masa kesengsaraan itu. Dan timbul pertanyaan berikutnya, kapan manusia antikris itu akan berakhir? Yang jelas dikatakan di firman Tuhan, antikris itu akan dikalahkan oleh Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Mari kita lihat di Wahyu pasal yang ke-19. Maaf saudara-saudara, hari ini agak lama ya khotbahnya. Tapi semoga semua kita diberkati oleh Tuhan. Supaya kita tahu ada hal yang baru, yang jarang orang gali, jarang orang baca. Atau orang mau baca kitab Wahyu ini takut gitu, ngeri ke depannya. Ini harus kita tahu. Dikatakan di sini ayat 18 sampai yang ke-20, supaya Wahyu 19 ayat 18 sampai 20, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda, daging semua penunggangnya dan daging semua orang yang baik yang merdeka maupun hamba. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi berserta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala oleh belerang. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dalam konteks yang pasal ke-19, bahwa surga terbuka, ada seekor kuda putih yang menunggangi. Kuda itu ialah yang setia dan yang benar. Itu adalah Yesus Kristus yang sejati. Itu adalah Mesias. Ketika dia datang, dia mengalahkan antikristus dan nabi palsu. Yang di bagian terakhir dikatakan kedua-duanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Inilah kemenangan akhir. Setan, antikris dan nabi palsu dikalahkan. Jadi dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 juga menjelaskan si ular tua atau si naga atau setan iblis itu diikat selama 1000 tahun lamanya dalam jurang maut. Jadi jelas saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa di akhir dunia ini kemenangan adalah milik Kristus. Setan, antikris, nabi palsu semua dikalahkan. Kalau kita lihat kembali di kitab Kejadian yang dimana Injil pertama yaitu disampaikan bahwa anak dari perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Itu hanya nubuatan digenapi dalam kitab Injil-Injil ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit naik ke surga. Tapi dalam kitab Wahyu ini betul-betul secara real dan konkret nyata bahwa si ular, si antikris dan si nabi palsu benar-benar dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi akhir dari kisah orang Kristen adalah pemenang. Makanya kita jangan takut, jangan ragu, jangan setengah-setengah. Betul-betul cari Tuhan, karena di akhir hidup kita adalah orang pemenang. Kristus yang menang, Kristus yang merdeka. Semua iblis kalah, dikalahkan olehnya. Saudara-saudara, bisa kita lihat di sini. Jadi, siapa pemilik 66 itu? Dia adalah orang yang punya kuasa hebat
Dia seperti pernah mau mati tetapi hidup lagi karena setan. Dia luar biasa pengaruhnya, dia luar biasa kekuasaannya di dunia ini. Dia menyesatkan banyak orang yang tidak mau mengikutinya dihabisi. Tapi kapan itu terjadi? Nanti, bukan sekarang. Sekarang adalah masa gereja, masa di mana kita harus terus berjuang, bekerja, melayani Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat. Jangan ikut belok sana, belok sini. Berdirilah di dalam kebenaran. Bahkan sekalipun susah, sekalipun sulit, sekalipun ada banyak tantangan, kita harus terus berpegang pada Kristus dan maju terus untuk Tuhan. Jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah, tapi kita terus datang kepada Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan mengangkat kita, maka tribulasi terjadi. Setan, antikris, dan nabi palsu dikalahkan oleh Tuhan, dan kita akan ikut mengalami kemenangan itu. Kemuliaan itu di sana penuh pujian, di sana penuh kemuliaan, di sana tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka, dan tidak ada lagi sesuatu yang tidak baik. Semuanya indah dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, setialah sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini mengajarkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang dimana kami nanti tidak kaget dengan yang akan datang. Kami sudah tahu bahwa Tuhan sudah menulis lengkap di firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Kami sudah tahu kami orang percaya di dalam Kristus, pada akhirnya kami memiliki kemerdekaan. Kami menang melawan antikris, melawan iblis, melawan nabi palsu. Tetapi di zaman sekarang masa gereja kami juga harus hati-hati, waspada. Karena masih ada benih-benih iblis, embrio-embrio iblis, antikris yang akan terus mencoba menyesatkan kami Tuhan, yang akan terus membuat kami jatuh. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus menguatkan kami dalam memperjuangkan kesetiaan kami, dalam memperjuangkan iman kami kepadamu Tuhan. Biarlah jemaat tempat ini kiranya Tuhan terus memberkati, berikan kekuatan, kemampuan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kami semua yang tepatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami dalam menjalani di dunia yang penuh kesusahan, keganasan, dunia yang penuh dosa, pencemaran, yang dimana mengajarkan hal-hal yang tidak benar, penuh kesesatan. Biarlah Tuhan terus menolong kami. Allah Roh Kudus menguatkan kami agar kami tetap setia. Kami tidak suam-suam kuku. Kami betul-betul mau mengasihi Tuhan. Kami terus mau melayani Tuhan. Kami tidak mau mengkhianati Tuhan. Hidup kami hanya betul-betul fokus kepada Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami terus Tuhan berkati. Saat ini hamba mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kami semua. Tuhan berkati masa depan kami. Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati setiap kegiatan kami, perkuliahan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang sedang banyak pikiran, yang sedang banyak masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera di hati dan pikiran agar bisa tenang. Dan kesadaran untuk terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati bangsa negara kami ini, negara Indonesia ini agar terus menjadi bangsa negara yang benar-benar dipimpin oleh pemimpin yang berhikmat bijaksana yang dipakai oleh Tuhan untuk mensejahterakan negara kami ini. Bahkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terus kuat imannya, bahkan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan terus pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil dimanapun sampai di daerah-daerah terpelosok Tuhan. Agar semua orang bisa mengenal akan Engkau Tuhan, bisa tahu bahwa hanya Kristus adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang di tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anaknya, cucunya. Tuhan berkati kesehatan mereka.
memberkati pelayanan mereka, tugas tanggung jawab mereka. Biarlah hidup mereka terus menjadi berkat bagi kami semua, terus dipakai oleh Tuhan, tetap eksis, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, terus Tuhan berkati, Tuhan pakai agar terus menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Semuanya, setiap pokok doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, kehendak Tuhan, karena kami tahu waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus tetap bekerja di hati dan pikiran kami, dan yang memeteraikan firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus, indok syukur kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara jemaat boleh diberkati firman Tuhan ini. Amin. Mari kita mau persembahkan persembahan kita. Untuk yang bertugas mohon untuk mempersiapkan diri. Kita mau angkat pujian ini. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya, kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamat, rahmat-Nya tetap selamanya, tetap selamat. Oh rahmat-Nya tetap selamanya. Pak Hendra akan mendoakan persembahan kita. Silakan. Mari kita berdoa. Mazmur 115 ayat 13 mengatakan, memberkati orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan bukan sama rata, tetapi sama rasa. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan kita semua di sini sama, asalkan takut akan Tuhan. Karena kalau tidak takut, pasti tidak hormat, boro-boro taat, mustahil tunduk seperti anak-anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu,
unsur takut akan Tuhan menjadi sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena janji Tuhan hanya spesial untuk orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 5 mengatakan, diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Oleh karena itu takutlah akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Apa yang kita tabur, kita pasti akan menuai. Tuhan punya 1001 jalan untuk menolong dan memberkati pekerjaan, studi, masa depan, apapun yang kita usahakan, perjuangkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Berkati pengelola bagian pengelola keuangan di tempat ini supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat jumlah. Tuhan senang dengan orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pengumuman tidak ada ya? Barangkali ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja GKN Sonopakis. Mari silahkan memperkenalkan diri, berdiri di tempat. Ada? Iya, belum ada ya, semua stok lama ya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita dengan doa berkat dari Bapak Gembala. Ibadah akan segera usai. Perjalanan hidup akan dimulai saat ini sepanjang minggu ini dan akan kembali minggu depan di tempat ini. Mari kita mohon berkat kepada Tuhan agar perjalanan hari ke depan ini Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita menerima anugerah dan berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai. Perjalanan hidup minggu ini segera dimulai. Percayalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan setia, Dia akan menyertai saudara dan memberkati aktivitas saudara, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, studi, dan segala aktivitas yang terjadi dalam hidup saudara. Percayalah Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara dan memberkati saudara hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang adalah Tuhan setia menyertai saudara. Kita semua percaya dan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan yang memberkati. Pimpin langkahku dengan kasih
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Gusti, gandol Gusti saben dina dina wangi, gandol Gusti.